Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian saat menonton video ini, kami dari kelompok 4 akan berbagi sedikit pengetahuan. Kami akan menjelaskan tentang konsep berpikir, problem solving, dan decision making. Apa itu konsep berpikir? Konsep berpikir dalam psikologi bisa dikatakan proses memanipulasi atau mengelola dan juga mentransformasi informasi ke dalam memori di mana terdapat macam-macam berpikir, yakni deduktif, induktif, dan juga evaluatif. Dengan ini diharapkan jika seseorang bisa meningkatkan proses berpikir dengan cara yang kreatif. Apa itu problem solving? Menurut Marzano PKK 1988, problem solving adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Terminologi problem solving digunakan secara ekstensif dalam psikologi kognitif untuk mendeskripsikan semua bentuk dari kesadaran atau pengertian atau kognisi. Anderson 1983 misalnya dikutip Marzano sebagai mengklasifikasikan semua perilaku yang diarahkan kepada tujuan atau yang disadari atau tidak disadari sebagai problem solving. Problem solving adalah fungsi dari cara bagaimana stimulus tertentu menjadi input melalui sistem sensori ingatan, diproses dan dikoding melalui memori kerja atau working memory atau background memory, dan disimpan bersama asosiasi-asosiasi dan peristiwa-peristiwa atau historis yang sekeluarga dalam memori jangka panjang. Di lain pihak, masih menurut Marzano, para pendidik memaknai problem solving secara lebih sempit. Para pendidik umumnya menggunakan istilah problem solving untuk menunjukkan jenis tugas tertentu yang disajikan kepada pelajar dalam pelajaran matematika, sains, dan ilmu sosial. Pemecahan masalah mencakup tindakan mengingat kembali aturan-aturan dan menerapkan langkah-langkah yang akan mengantar pelajar kepada jawaban yang diharapkan. Sebagai contoh, masalah dalam pelajaran ilmu sosial mungkin melibatkan pembelajar untuk memprediksi pertumbuhan toko-toko di pusat perbelanjaan lokal berdasarkan pola perumahan yang diproyeksikan di wilayah sekitarnya. Apa itu decision making? Decision making atau pengambilan keputusan dari beberapa sumber buku. Menurut Wang dan Bluey 2007, pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Selanjutnya, menurut Suhaman 2005, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Selanjutnya, menurut Jamie 2003, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Selanjutnya ada langkah-langkah problem solving. Yang pertama ada mendefinisikan masalah, define the problem. Yang kedua mencari alternatif solusi atau pemecahan masalah, brainstorming. Dan yang ketiga mengevaluasi solusi. Yang keempat memilih solusi atau pemecahan masalah. Yang kelima mengimplementasikan pilihan solusi. Dan yang keenam memonitoring perkembangan dan buat penyesuaian. Selanjutnya, yang pertama mendefinisikan masalah atau define the problem. Mulai dari menganalisis masalah memerlukan ketelitian dan kecermatan. Masalah yang terlihat sederhana jika dianalisis secara mendalam, maka Anda bisa saja melihatnya menjadi masalah yang kompleks. Coba untuk lakukan identifikasi masalah yang sedang dihadapi dalam keseharian. Tahap ini dilakukan untuk memahami bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Dalam proses pemecahan masalah, perlu adanya akurasi. Untuk mendapatkan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, bedakan opini dan fakta. Tentu proses penyebab masalah itu ada menganalisis kebijakan dan prosedur perusahaan, diskusi dengan anggota tim yang terlibat untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, didefinisikan masalah dalam istilah tertentu, kumpulkan sesuai informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. 2. Mencari alternatif solusi atau pemecahan masalah, brainstorming. Salah satu cara memecahkan suatu masalah adalah dengan melakukan brainstorming. Cobalah untuk pertimbangkan setiap aspek yang dapat memperlambat proses penyelesaian masalah yang ada.
Pastikan ide yang dihasilkan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang relevan. Tak lupa periksa bahwa setiap orang berpartisipasi dalam proses pembuatan ide yang menghasilkan berbagai perspektif solusi. Bedakan antara alternatif jangka pendek dan jangka panjang. Tuliskan semua solusi yang diusulkan. 3. Mengevaluasi solusi. Setelah memiliki daftar alternatif, kini mengevaluasinya. Pertimbangkan konsekuensi positif dan negatif dari setiap alternatif yang ditentukan pada langkah sebelumnya. Menganalisis dan membandingkan semua alternatif dalam hal sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaannya, termasuk waktu, data, personal, dan anggaran. 4. Memilih solusi atau pemecahan masalah. Dalam mencari solusi perlu dipertimbangkan dengan matang beberapa topik, misalnya apakah solusi yang dipilih akan memecahkan masalah dengan benar, lancar, tanpa menciptakan masalah baru. 5. Mengimplementasikan pilihan solusi. Dalam mengimplementasikan pemecahan masalah yang ada, beberapa alur yang sebaiknya dilakukan dalam tahapan implementasi antara lain membangun rencana acceleration atau plan. Yang keenam, monitoring perkembangan dan buat penyesuaian. Setelah menjelaskan pemecahan masalah, jangan lupa untuk melakukan monitoring dan melihat perkembangan dari keputusan yang telah diambil. Dapatkan feedback atau umpan balik untuk terus memperbaiki masalah yang bisa saja muncul setelahnya. Selanjutnya ada langkah-langkah decision making. Yang pertama ada identifikasi masalah, 2. Kumpulan informasi, ketiga ada identifikasi berbagai alternatif, yang keempat ada menilai berbagai opsi, yang kelima ada pilihan dari berbagai opsi yang ada, yang keenam ada saatnya bertindak, dan yang ketujuh lakukan evaluasi keputusan. Selanjutnya 1. Identifikasi masalah. Keputusan yang tepat berasal dari pemahaman masalah yang tepat pula. Langkah ini penting untuk dapat mengidentifikasi situasi, tantangan maupun kesempatan yang dihadapi. Pada tahap ini perlu dipertimbangkan pula apa tujuan yang Anda inginkan dari keputusan tersebut. Selanjutnya 2. Kumpulan informasi. Informasi yang relevan dan esensial adalah kunci utama dari keseluruhan proses pengambilan keputusan. Untuk dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat, Anda membutuhkan data penjualan, hasil riset, pasar, feedback dari konsumen maupun klien. Manajer dan stakeholders memiliki peran penting yang juga akan mendapatkan dampak langsung dari keputusan yang akan diambil. Yang ketiga, identifikasi berbagai alternatif. Di tahap ini Anda telah memiliki pemahaman yang mendalam terhadap masalah dan telah memiliki informasi yang relevan untuk mengambil keputusan. Tanpa disadari, Anda telah memiliki berbagai opsi atau alternatif keputusan yang bisa diambil. Selanjutnya 4. Menilai berbagai opsi. Di tahap ini Anda telah memiliki pemahaman yang mendalam terhadap masalah dan telah memiliki informasi yang relevan untuk mengambil keputusan. Tanpa disadari, Anda telah memiliki berbagai opsi atau alternatif keputusan yang bisa diambil. Yang kelima, pilihan dari berbagai opsi yang ada. Di tahap ini saatnya memilih opsi terbaik dari pilihan yang ada. Pastikan Anda memahami berbagai peluang maupun risiko dari opsi yang dipilih. Anda juga dapat mengombinasikan berbagai opsi yang ada menjadi keputusan solid jika terdapat informasi yang relevan. Selanjutnya 6. Saatnya bertindak. Sekarang saatnya untuk merancang rencana implementasi keputusan yang telah Anda ambil. Di tahap ini, Anda perlu mengidentifikasi sumber daya apa saja yang Anda butuhkan. Langkah ini menjadi tahap penting untuk memastikan stakeholders serta tim memiliki visi yang sama, pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan keputusan. 7. Lakukan evaluasi keputusan. Langkah ini merupakan langkah penting yang sering terlewatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai keputusannya berdampak positif atau negatif terhadap kinerja bisnis. Dengan melakukan evaluasi keputusan, Anda dapat beradaptasi dan terlatih untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Manfaat problem solving. Menurut Jahiri, metode problem solving memberikan beberapa manfaat antara lain: yang pertama, mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa. Yang ketiga, melalui inquiry atau problem solving, kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati. Yang keempat, membina pengembangan sikap perasaan, ingin tahu lebih jauh, dan cara berpikir objektif. Mandiri, krisis analisis, baik secara individual maupun berkelompok. Manfaat decision making. Manfaat decision making menurut Jahiri antara lain: 1.
untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi masalah. Dalam mengambil keputusan, seseorang harus mampu memahami masalah secara menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Pengambilan keputusan yang baik dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meminimalkan risiko. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Ketika seseorang dapat membuat keputusan yang tepat, mereka merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang sulit dan rumit. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dengan kemampuan mengambil keputusan yang baik, seseorang dapat menghemat waktu dan energi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, yang kelima, meningkatkan kemampuan manajemen. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dalam organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kemampuan beradaptasi. Demikian manfaat dari decision making. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.